وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Segala limpahan rahmat, karunia, taufik dan makfirahnya sehingga kita semua masih diberinya kesempatan, kesehatan dan kenikmatan untuk dapat berkumpul di Masjid Agung Jaya Wikrama ini dalam rangka kuliah duha, yaitu merupakan kegiatan rutinitas Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Salawat bertangkaikan salam kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi pemimpin kita, kekasih Allah, kekasih kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang ada di sini akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Irma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka kuliah duha. Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita membuka acara pada pagi hari ini dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang iktibar pada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi yang sekarang ini telah hadir di tengah-tengah kita. Semoga perjumpaan kita pada pagi hari ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ingatkan kepada seluruh sahabat Irma sekalian bahwasannya di sesi akhir pemateri nanti ada sesi tanya jawab. Maka dari itu kami himbau kepada seluruh sahabat Irma sekalian untuk ikhwan apabila ingin bertanya dipersilakan untuk mengangkat ke tangannya, dan untuk akhwat apabila ingin bertanya dipersilakan menulis di kertas lembar. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan. Marilah bersama-sama kita simak penceramah kita pada pagi hari ini tentang iktibar pada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi. Kepada Al-Habib kami persilahkan. Fa alaihi falyatafaddal mashkura. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala santai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi basyara sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil busyra alladzi akramahu bil mi'raj wal isra al qail subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa wa usalli wa usallim ala habibi dzil darajatil kubra sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi fid dunya wal ukhra. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi was sahbi wal al. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, daripada nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat, nikmat afiat, serta nikmat kesempatan sehingga alhamdulillah kita bisa menikah dikumpulkan di Darul Ridwan ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita mengkaji daripada ilmu, dan tadi alhamdulillah dibacakan daripada sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat hebat, terlebih kita ini para remaja.
Kita tak tahu anda masuk juga. Para remaja, Irma ini kan remaja, ikatan remah. Berarti kalau sudah zuat pindah ke sebelah situ, masuk Irma lagi, masih masuk ya? Remaja lagi? Enggak. Pecah jadi Irma, enggak. Insya Allah terus ya. Insya Allah terus. Ini para pemuda termasuk yang mereka selalu gelut dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terjun dalam ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah termasuk para remaja, para pemuda yang Allah Subhanahu wa taala bedakan daripada apa? Yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya sab'atun yuzilluhumullah yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan daripada naungan, yang mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa 7 golongan itu? Salah satu termasuk daripada golongan tersebut yaitu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pemuda tapi dia getol dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pemuda, dia isi waktunya dengan menuntut ilmu. Tidak ada yang paling mulia untuk saat ini daripada suatu ibadah, yaitu melainkan seorang itu menuntut ilmu. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibus simtud durar maulid, sahibul maulid, beliau mengatakan di akhir zaman ini enggak ada yang paling membanggakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang itu menuntut ilmu. Maka alhamdulillah kita terpilih daripada sekian banyak orang yang mana mengisi waktunya itu dalam menuntut ilmu, dalam memahami agama, termasuk orang yang Allah kehendakkan sama mereka itu kebaikan. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah kehendakkan sama dia kebaikan, maka Allah bakal pahamkan padanya ilmu agama. Makanya bersyukur kita ketika dimudahkan hadir majlis, dimudahkan untuk menuntut ilmu, maka itu tanda orang-orang baik. Hendaklah dia menuntut ilmu kecuali mereka itu ingin memahami ilmu agama serta diamalkan. Kapan mereka mengamalin paham ilmu agama, makanya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan alamat tanda Allah menginginkan kepada hamba tersebut kebaikan. Kapan orang itu baik, Allah kehendak baik, maka pasti tempatnya yang paling terbaik yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyarul ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkait kita ini di bulan Rajab, yang mana bulan ini banyak keutamaan. Salah satu yaitu adalah keutamaan tersebut kejadian Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Makanya kita mengandung memberikan judul daripada ketemuan Darus Duha kita ini iktibar. Iktibar itu mengambil pelajaran, mengambil daripada intisari atau mengambil iktibar pada kejadian Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau kita nak ambil semuanya mungkin tidak cukup, saking banyaknya daripada apa yang kita dapatkan daripada Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cerita Isra Mi'raj kebanyakan sudah tahu. Setiap orang itu harus dia lebih mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang terjadi kepada baginda Nabi Muhammad, yaitu salah satu Isra dan Mi'raj ini merupakan mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sekian banyak mukjizat, dan ada mukjizat yang paling hebat juga terlain daripada Al-Qur'an, Isra dan Mi'raj dan insyiqaqul qamar. Di Isra, karena apa sih Isra?
Isra itu perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Mi'raj perginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit sampai langit ketujuh ke Sidratul Muntaha, dan ke situ Allah Subhanahu wa taala pun muliakan baginda Nabi Muhammad. Pergi yang mana di situ yang hanya diketahui hanya Allah Subhanahu wa taala dan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih sebelum asal mula sebab dan sebab Allah Subhanahu wa taala Isra dan Mi'rajkan baginda Nabi Muhammad itu banyak. Pertama, Allah pengen menunjukkan di situ juga betapa mulianya, hebatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan Nabi kita, baginda Nabi Muhammad paling afdolnya makhluk. Bahkan paling afdolnya juga daripada apa? Nabi-nabi yang lain. Umatnya pun juga gitu. Ketika Nabi kita termasuk Nabi yang paling hebat, maka otomatis umatnya pun juga termasuk umat yang paling hebat. Mengutip sedikit, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala Isra dan Mi'rajkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Selain Allah pengen muliakan baginda Nabi, yaitu pengen nge-refresh Nabi. Soalnya sebelum kejadian Isra dan Mi'raj itu Rasulullah mendapatkan tahun tersebut tahun kesedihan yang dikenal dengan Amul Huzun, tahun yang sangat sedih. Kenapa? Setelah diembargo selama 3 tahun kurang lebih, Rasulullah diboikot sama orang Mekah sana selama 3 tahun. Diboikot, tidak boleh bertransaksi, tidak boleh bergaul sama kawan yang, sehingga apa? Keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh Bani Hashim tersebut itu diletakkan di wadi di lembah nama Syi'ib Bani Hashim selama 3 tahun, makan sedapatnya. Sampai mereka itu tidak ada makanan lain kecuali makanan daunan. Diriwayatkan Sayyidah Khadijatul Kubra, istri daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking enggak ada makanan pada saat itu, makan daunan, muka tersebut agak warna hijau, saking banyak makan daun. Subhanallah, ketika Allah muliakan akhirnya lepaslah pada saat tersebut. Tak lama dari situ ada termasuk daripada yang sangat sedih baginda Nabi Muhammad, ditinggal dengan istri yang tercinta, yaitu siapa? Khadijatul Kubra, meninggal. Sayyidah Khadijatul Kubra itu istri yang sangat membela baginda Nabi Muhammad, membantu dakwanya baginda Nabi Muhammad dengan hartanya, dengan jiwa raganya, dengan pendidikannya terhadap anak-anak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Harta Sayyidah Khadijah itu habis untuk memperjuangkan berdakwah dalam mengembangkan Islam. Harta Sayyidah Khadijah tak kenal paling banyak. Kalau orang Mekah tersebut ngumpulkan hartanya dibanding dengan harta Sayyidah Khadijah, itu masih banyak harta Sayyidah Khadijah. Tapi semuanya apa? Dibantu untuk melaksanakan, melancarkan daripada dakwanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Serta kalau kita ngambil iktibar bagaimana pengen menjadi seorang perempuan yang baik, contoh Sayyidah Khadijatul Kubra. Ketika Rasulullah mendapatkan pertama kali wahyu, turun malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah melihat malaikat Jibril dengan apa? Muka yang asli, takut Nabi. Langsung Nabi pulang gemeteran, zamiluni. Apa yang diinin sama Sayyidah Khadijah? Bukan dimarahi, bukan ditenangkan. Enggak mungkin engkau adalah orang yang paling baik, engkau selalu menghilangkan pengangguran, engkau suka membantu orang-orang yang kurang, engkau adalah abahnya Aitam dan lain sebagainya. Engkau enggak mungkin terjadi kecuali sesuatu yang baik. Semuanya apapun ditekel oleh Sayyidah Khadijah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal oleh kekasih yang tercinta itu sangat sedih. Bahkan ketika Rasulullah sudah hijrah pun Sayyidah Aisyah agak cemburu ketika datang daripada teman daripada Sayyidah Khadijah dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Nah, kita dianjurin menyambung silatul arham. Siapa yang baik sama orang tua kita, maka kita wajib pun juga untuk apa? Memuliakan mereka. Sampai agak cemburu Sayyidah Aisyah. Udah nggak usah diingat lagi dari orang yang lama itu nggak usah diiniin lagi. Akhirnya kata Rasulullah dibela sama Nabi. Dia orang yang Masya Allah. Itu dia yang percaya kepada ana, membenarkan saya ketika orang tersebut tidak percaya kepadaku. Banyak dan cerita yang lain lagi. Itu termasuk daripada salah. Kemudian yang kedua dinamakan Amul Huzun. Rasulullah pun juga ditinggal oleh pamannya Abu Thalib, yang mana pamannya ini pun juga membela habis-habisan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah sedih lagi dah Nabi. Kemudian permusuhan sama orang kafir tambah dahsyat, sehingga Rasulullah bertekad untuk keluar kota untuk mencari bantuan kepada orang lain. Pergilah ke kota Taif. Untuk apa? Mengajak orang Islam dan agar supaya apa? Mendakwakan mereka bisa membantu daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pergi ke Taif minta bantuan sekalian, bukan malah bantuan tapi mendapatkan bebatuan. Dilempar Nabi. Datang sana bahkan sudah didatang orang kafir, nanti ada orang gila, nanti kalau ini siapa yang lempar satu dengan ini, anak kasih uang. Dikumpulkan anak kecil untuk melempar daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilempar sahabat Nabi Zaid bin Harisah. Ketika ada batu di situ, beliaulah yang menekel daripada batu tersebut, sehingga kenalah daripada batu tersebut muka Zaid bin Harisah. Termasuk Rasulullah juga kena sebagian daripada anggota Nabi itu berdarah. Sampai malaikat Jibril keluar menawarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah boleh minta izin sama Rasulullah untuk menghimpit, menggencet daripada dua gunung tersebut pada kaum tersebut? Kata Rasulullah, jangan. Jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayat kepadaku bahwasanya mereka itu enggak tahu. Apa kata Nabi? Kemudian apa? Walaupun mereka sekarang enggak tahu, nanti ana harap nanti bakal ada keturunannya, nanti kelak yang bakal masuk Islam. Ini saking sabarnya, saking sayangnya baginda Nabi Muhammad terhadap manusia, sehingga mereka itu jangan sampai mereka itu celaka masuk neraka, akan tetapi selalu didoakan agar supaya masuk Islam. Pulang daripada Taif tidak boleh masuk Mekah. Kota kita sendiri, rumah kita sendiri. Pas masuk Mekah nggak boleh. Gimana sedih? Akhirnya ribut, akhirnya Rasulullah boleh masuk dengan jaminan seseorang daripada orang kafir, orang salah satu daripada orang Quraisy tersebut, orang Mekah. Masuklah Rasulullah dengan jaminan Mut'im tersebut, bin Adi. Masuk Rasulullah. Sedih, dakwah sini susah, dakwah sana susah. Akhirnya tidak lama daripada kejadian, Allah ajak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk refresh. Pening, pusing. Tapi pusingnya karena Allah. Refresh, jalan-jalan. Jalan ya. Nah, ini kita agak kalau misalkan lagi ibadat getol terus agak dianjurkan refresh, tapi refreshnya yang benar. Menghilangkan Quduratun nafsaniyah, menghilangkan unek-unek yang ada di hati. Untuk apa? Biar agak refresh sedikit, biar segar ibadahnya tambah lagi. Makanya setiap minggu itu ada liburan. Biar apa? Untuk mengisi refresh dengan, biar untuk jadi semangat lagi. Makanya Rasulullah ini menunjukkan ketika suatu malam datang langsung malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang, bangunin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikut. Untuk apa? Untuk Isra. Udah disiapkan semua. Kejadiannya datang ke Mekah, sudah dicuci Rasulullah daripada hatinya tersebut daripada untuk menambahkan cahaya pada cahaya. Kemudian dibawa pergi kemana? Ke Baitul Maqdis. Dan di perjalanan di Baitul Maqdis tersebut banyak kejadian-kejadian. Ada kejadian tersebut, ulama menyatakan bahwasanya perjalanan baginda Nabi Muhammad dari Mekah menuju ke kota Baitul Maqdis, kemudian ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru 7 ini. Itu perjalanan 8.000 tahun lebih. Perjalanan 8.000 tahun baru sampai langit ke-7.
Adapun setelah Sidratul Muntaha ila Masya Allah sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada tahu jaraknya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ditempuh oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 20 menit. Kurang lebih 20 menit. Gimana Sahibud Diba? Maulid Diba kita sering baca, beliau menyebutkan dalam qasidah dalam maulid tersebut bahwasanya summa arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pulangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Isra dan Mi'raj itu sebelum kasur itu dingin. Jadi Rasulullah lagi tidur nih. Kapan kita lagi tidur? Tegak, hangat tak? Duduk nah, tegaklah coba pegang, hangat tak habis? Hangat kan? Berapa lama hangat itu? Berapa lama hangat itu? Itu dihitung sama ulama. Kalau paling lamanya hangat hangat yang pas dudukan kita itu hilang, itu paling lamanya dengan standar keadaan itu tuh berapa? 20 menit. Kalau kita duduk bekas siapa sih pulang. Ini Rasulullah ketika Isra Mi'raj pulang itu masih hangat. Baki sangkin aja. Makanya itu namanya mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini apa? Dengan jarak yang tersempurna, maka Allah juga pengen muliakan baginda Nabi Muhammad dan pengen menguji umat baginda Nabi Muhammad. Apakah mereka ini berimannya benar-benar atau tidak? Dan di sini kejadian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra, Rasulullah dibawa dengan buruk. Buruk ini termasuk binatang panjang cerita kayak lah. Kita skip ya. Cerita buruk tahu lah, binatang di surga tapi rindu sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak akhirnya dia ngeluh terhadap buruk yang banyak itu ada buruk yang paling kurus. Ini buruk ini. Kenapa ditanya pas lagi kurus ini? Karena rindu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang rindu maka bakal disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad. Gara-gara itulah dia disampaikan untuk membawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di perjalanan buruk maka Rasulullah pertama kali turun di situ. Perjalanan malaikat datang. Malaikat Jibril turun, kata malaikat Jibril. Stop, salat 2 rakaat di situ. Salat 2 rakaat. Di mana itu? Salat di mana? Tahu enggak engkau salat di mana? Yang mana tempat tersebut banyak pohon korma. Itu kota Madinah, kota Thaibah. Yang di sini engkau nanti bakal hijrah. Kemudian pergi lagi ke tempat-tempat selanjutnya, ke Turisina, ada di Bethlehem. Kemudian tempat Syajaratul Mubarakah tersebut. Rasulullah setiap tempat di situ, tempat Nabi Allah Musa berteduh di bawah pohon, turun di situ, sholat lagi. Kemudian tempat Nabi Musa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala Turisina, turun lagi, sholat juga di situ. Kemudian ke Bethlehem, turun di situ tempat kelahiran Nabi Allah Isa, turun. Kenapa sih turun di situ? Menunjukkan di tempat di situ Rasulullah turun sholat 2 rakaat, menunjukkan bahwasanya tempat-tempat baik itu ada keberkahan. Makanya kita kalau ada tempat baik minimal sholat 2 rakaat di situ. Oh, di sini ada tempat terkenal dengan apa? Wali min auliyaillah. Datang situ sholat. Kenapa? Buktinya baginda Nabi Muhammad ketika tempat di Bethlehem kelahiran Nabi Allah Isa, tempat munajat Nabi Allah Musa, kemudian tempat berteduhnya di bawah pohon Nabi Allah Musa tersebut, Rasulullah pun diperintahkan untuk malaikat Jibril agar sholat 2 rakaat. Kenapa? Wujudul barakah. Dalil keberkahan. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Kemudian di situ juga ada alamul misali. Allah bukakan sama Nabi ketika di perjalanan Rasulullah ada lihat jin Ifrit bawa api, bawa ini. Kemudian ingin ngejar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril nawarin, mau enggak dibacakan doanya biar dia takut. Diajarin sama malaikat Jibril bahwasanya doa tersebut sehingga jin Ifrit tersebut langsung apinya tersebut kebakar. Ada ceritanya, maka tinggal dibaca untuk selamat daripada jin. Kemudian paling minimal yang paling kita bisa ambil tersebut banyak termasuk juga yang menguatkan kita di dalam cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan bahwasanya pada saat Mi'raj Isra tersebut Rasulullah melihat ada orang bawa batu besar nih. Yang mana batu Sakhra tadi, dia dengan batu tersebut mecah kepala dia. Pecah. Sembuh lagi, embek lagi. Pecah lagi.
Mbaknya lagi batu besar, pecahnya lagi. Bingung Nabi. Mahadha ya Jibril. Apa ini wahai Jibril? Kata Allah Jibril, itu wong yang galak malas solat. Kalau solat berat. Ya tataqaluna anis solat. Kalau solat ya Allah berat ya, apalagi solat subuh. Subuh jam berapa? Jam 7. Solat subuhnya jam 7. Kenapa semalam? Semalam acara atau tabligh akbar, bangun jam 7. Tidak usah hadir kita masjid akbar. Kalau misalkan bahkan bangun telat. Tidurlah cepat tapi bangun subuh tepat waktu, itu lebih afdal. Kalau nak pengen hadir yang malam-malam tersebut, dengan syarat jangan sampai meninggalkan sholat subuh. Soalnya penting, hadir maulid hadir tapi subuhnya telat, berarti ilmunya belum bermanfaat. Akhirnya Rasulullah dibuka lagi. Ada orang, ada makanan, masya Allah lemak dan mateng. Udah ini ada satu lagi di belah kiri dia, makanan bangki, bau man. Dia makan bukan makan yang bagus, tapi makanan yang bangki. Dimakan bangki bau, natin. Kata Rasulullah, mahadha ya Jibril. Apa ini? Kata Rasulullah, itu ada orang lelaki, dia tahu orang perempuan yang halal untuk dia, tapi dia tidak mau. Dia nyarinya yang haram. Begitu juga seorang perempuan, dia tahu ini laki yang halal untuk dia, tapi dia nggak mau, dia mencari orang yang haram. Nah itulah diperumpamakan nanti kelak di hari kiamat. Terus banyak ketemu ini dan banyak ketemu dan lain sebagai. Nah ketika Allah Subhanahu wa taala membuka kepada malaikat tersebut bahwasanya malaikat Jibril pun kalah makamnya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Ketika sudah ingin naik ke Sidratul Muntaha ke atas, maka ketika Rasulullah ngomong, malaikat Jibril ngomong, naiklah engkau wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, engkau juga naik. Nih kawan nih. Kapan kita disuruh naik, dak galak ninggal kawan. Kalau yang tidak naik, Anda dak galak naik. Harus naik pergi bareng, harus nggak boleh. Apa kata? Enggak, kata malaikat Jibril. Kalau anak naik, anak kebakar langsung ini. Akhirnya naiklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa. Mau tak mau malaikat Jibril pun sebut, itu menunjukkan makomnya kalah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada yang perlu kita garis bawahi yang beliau katakan. Rasulullah Isra dan Mi'raj. Kenapa? Dengan bertemu Allah pakai sendalnya. Dengan memakai sendal Nabi. Makanya kita sendal itu taruh pucuk kepala kadang. Terompa baginda Nabi Muhammad taruh pucuk kepala. Kenapa? Ala ra'si hadzal qaun. Ala ra'si hadzal alal qanna'lu Muhammadin. Itu sendal baginda Muhammad. Pucuk kalau sudah paling ini. Kenapa kok bisa aja itu? Karena sendal itu nempel sama Nabi. Sendal tersebut nempel sama Nabi kita. Makanya siapa yang nempel sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti bakal mulia. Siapapun itu. Baik pun hatinya dia selalu sama Nabi Muhammad, nempel terus hatinya sama baginda Nabi Muhammad. Mulutnya selalu sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti mulia. Yang diceritakan sering anak ceritakan juga sapu tangannya baginda Nabi Muhammad yang didapatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Jadi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taalaan bahwasanya beliau ini mendapatkan sapu tangan Nabi. Akhirnya suatu saat ada orang yang bertamu sama Nabi. Sama apa? Sama Anas bin Malik. Akhirnya jamuan kasih makanan. Habis makanan minta apa? Minta sapu tangan. Kalau kita tisu sekarang kan, ini wong kayo nih. Habis pakai langsung buang. Habis pakai langsung buang. Kalau sapu tangan tuh pakai cuci. Keluar lagi. Sama. Nah ini sahabat ini ketika ada bertamu tersebut minta kain kotor. Kain apa? Kain lap. Buat apa? Buat lap tangan. Akhirnya pas diambil sapu tangan itu kotor. Diperintahkanlah oleh sahabat Anas bin Malik, wahai abad hamba, masukkan ke dalam api sapu tangan tadi. Tamu tadi bingung. Sapu tangan kotor dimasuk ke dalam kayu. Ini langsung dibuang ini. Akhirnya dimasukkanlah sapu tangan dalam api, didiamkan. Kemudian suruh ambil lagi tadi. Diambil lagi, maka sapu tangannya balik bersih. Kotorannya yang terbakar.
tamu tadi kagum semua. Kenapa itu ya Rasulullah? Kok Anas bin Malik kok bisa kayak gitu? Ini sapu tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu digunakan untuk apa? Menempel untuk mengusap daripada keringat baginda Nabi. Nempel sama baginda Nabi apapun itu. Setiap yang nyentuh atau nempel, baik pun itu kulitnya, baik pun itu hatinya, baik pun itu mulutnya sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti bakal mulia. Makanya kalau kita selalu dekat sama baginda Nabi Muhammad, nempel sama baginda Nabi Muhammad, pasti kita pun juga bakal mulia. Nah di sini apa? Dan banyak cerita juga, saking sayangnya umat sebelumnya, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sama kita. Dan ini khususnya yang paling sangat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Isra Mi'raj itu hikmah itu masalah salat. Salat. Makanya masalah salat, wahyu selain daripada wahyu itu melalui malaikat Jibril. Tapi ketika masalah salat enggak langsung diterima langsung dari baginda Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pertama kali yaitu mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika Nabi Muhammad memuji Allah, dijawab salam tersebut dari Allah. Kemudian baginda Nabi Muhammad ingin memasukkan doa tersebut, tidak cukup sama beliau, dimasukkan kepada umat-umat yang soleh, masuk semua. Siapa orang yang soleh, yang tekun dalam ibadah, masuk dalam hal tersebut. Assalamu alaina, keselamatan untuk kami, kata Rasulullah. Kan doa assalamu alaika wahai Nabi. Nah, Nabi assalamu alaina, pada kami, wa ala ibadillahis, dan semua hamba-hambamu ya Allah, orang-orang yang soleh, masuk semua. Daripada orang yang rajin sholat, yang rajin belajar, rajin ibadat, bahkan malaikat pun juga masuk dalam hal tersebut. Ketika malaikat mendengar daripada kalam tersebut, ucapan baginda Nabi Muhammad assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, langsung malaikat bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu makanya dijadikan tahiyat tersebut dalam sholat kita. Itu munajat Allah Subhanahu wa Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperintahkan berapa sholat? 50 waktu sholat. 50 waktu, siapa yang kuat? Kalau dibagi sehari 24 jam 50 waktu itu mungkin tidak nyampe setengah jam kita sholat. 20 menit sholat, 20 menit sholat. Tidak cukup lagi kita ibadah di sini. Nah duduk belajar, sholat, bentar lagi, sholat dulu ya, stop dulu. Sholat lagi. Kalau misalkan 1 jam, setengah jam, berarti dikali 2, 48. Kalau 20, berarti kali ke 20 menit sampai 50 waktu. 20 menit sampai 50 waktu. 3 kan? 3 kali 24, 60. Ada sanjanya dikit, ada waktu tidurnya sedikit. Nah ini apa? Ketika pertama kali Allah Subhanahu wa taala wajibkan 50 waktu. Turun lagi ke langit yang ke-6. Ketemu Nabi Musa. Padahal Nabi Musa tadi sudah menyangka bahwasanya Nabi Musa itu orang yang paling hebat, yang paling bahkan umat Nabi Musa pun juga menyangka Nabi Musa itu orang yang paling mulia. Ketika Nabi Muhammad naik ke langit yang ke-7 ketemu Nabi Allah Ibrahim, langsung Nabi Musa, ana nyangka tak katik lagi yang bakal bisa naik di pucuk anak, tapi ndak, Allahnya. Ketika dan situ juga Allah tunjuk ke umat Nabi Muhammad, umat yang paling banyak masuk surga. Ketika ke langit ke-6 tersebut ketemu Nabi Allah Musa, dan Rasulullah nyengok, umat siapa ini? Banyak nih, malah al-ufuk, umat Nabi Musa. Nabi Musa lagi duduk bersama kaumnya. Sangka Rasulullah banyak nih ini. Kata itu umat Nabi Musa. Ya Allah, jadi kalau umat anda angkat dikit, kata Nabi. Apa kata Allah? Angkat dikit, malaikat Jibril. Pala engkau wahai Nabi Muhammad. Dijengok tahunya lebih banyak lagi. Dari kanan kiri penjuru umat Nabi Muhammad lebih banyak lagi, dan mereka itulah yang paling banyak penghuni surga. Mudah-mudahan kita termasuk daripada wong yang masuk surga. Amin ya rabbal alamin.
Panjang cerita ini, makanya agak nguang-nguangnya dikit be ini. Nah habis itu apa? Ketika turun ke Nabi Allah Musa, Nabi Musa sayang sama kita. Baliklah lagi, wahai Muhammad, minta korting lagi, minta korting lagi, minta diskon. Akhir ketemu sama Allah lagi, dapat 5. Turun lagi, berapa? 45 jadi. Mintalah lagi, bolak-balik. Untuk siapa itu? Untuk kita. Untuk kita. Bolak lagi, 5 lagi uang, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, jadilah 5. Pas sudah 5 kata Allah, ini 5 ini, papi tetap pahalanya 50. Tapi Musa, pergilah lagi. Jadilah ana ridho dengan yang 5 ini. 5 waktu. Makanya kita dianjurkan untuk selalu ingat kepada Allah. Kapan itu? Dalam 5 waktu ini. Bangun tidur sudah ingat sama Allah, sholat subuh. Kerja hari istirahat jam siang 12, stop istirahat, ingat sama Allah. Nyambung begawi tadi, balik jam 4, balik masuk nyambung sholat asar, ingat sama Allah. Perjalanan ke rumah, nyampe ke rumah sebelum maghrib, siap-siap maghrib, ingat lagi sama Allah. Sebelum tidur ingat lagi sama Allah. Maka sehari kita itu penuh dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ingat tersebut. Nabi Musa, kenapa? Perhatian sama. Berkat siapa jadi salat 5 ini? Berkat Nabi Musa udah meninggal belum? Udah meninggal belum? Udah. Berarti yang meninggal itu bisa memberikan manfaat sama yang hidup. Iya kan? Yang sudah meninggal sudah ada kasih manfaat, enggak. Buktinya Nabi Allah Musa sudah meninggal tapi bisa memberikan manfaat sama yang coba kalau Nabi Musa kali sholat kita tetap 50. Nah susah ini. Yang 5 lagi susah. Kenapa susah? Karena hati kita masih kotor. Kalau hati kita bersih, kita tungguan. Makan ini, tunggui. Ya, sama cak kita begawi jam sekian. Nah, kerja geladu sebelum masuk. Kenapa? Mata pencarian kita. Ya kan, harus kita tunggu. Makan ini. Kalau telat ini tidak bakal keluar ini. Udah tunggu sebelum jamnya sudah datang dulu. Begitu pun ketika orang tersebut memuliakan sholat, maka dia pasti bakal tunggu. Nah, lalu waktu dikit lagi. Sebelum kita tutup ini sebenarnya banyak. Tapi apa yang kita tutup ketika Rasulullah SAW setelah Isra dan Mi'raj itu menunjukkan Allah ingin menguji daripada umat baginda Nabi Muhammad. Makanya ketika itu yang mendapatkan sahabat baginda Nabi Muhammad yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali mendapatkan gelar As-Siddiq, Godfather Siddiqun bitasdiqin lahu, dan mendapatkan gelar As-Siddiq yang percaya. Gelar Siddiq ini gelar yang paling hebat, tak kati di dunia menggelarkan As-Siddiq kecuali Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali karramallahu wajha. Sayyidina Ali pun juga gelarnya As-Siddiq, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar ada gelarnya juga karramallahu wajha. Kenapa dibilang karramallahu wajha? Tidak pernah sujud sama patung. Sayyidina Ali tidak pernah sujud sama patung. Sayyidina Abu Bakar pun juga tidak pernah sujud sama patung. Namun Sayyidina Abu Bakar lebih terkenal dengan As-Siddiqnya, Sayyidina Ali lebih terkenal dengan karramallahu wajhanya. Itu yang lebih terkenal. Nah di sini apa? Kenapa kok bisa ketika Rasulullah SAW Mi'raj itu Sayyidina Abu Bakar mendudukin kedudukan yang mulia? Karena percaya dengan apa yang datang sama baginda Nabi. Makanya kita dengan percaya apa yang datang sama Nabi itu bisa mengangkat derajat kita. Dan Allah pengen ngetes, goyang enggak orang-orang iman nih? Berarti setiap pelajaran kehidupan tersebut butuh dengan ujian. Ini sahabat Nabi yang imannya masih ini bisa-bisa goyang. Ada yang masih tidak percaya. Nah, Nabi Muhammad mulai ngaco katanya, mulai ini. Yang kafir tadi sudah mulai. Makanya ketika Rasulullah turun ketemu dengan Abu Jahal. Nah, ada cerita apa lagi hari ini kata dia? Semalam mana di Isra ke? Isra dari mana? Dari Mekah ke mana? Ke Baitul Maqdis. Malam itulah balik. Iya, belum cerita Mi'raj ini, baru cerita Isra. Malam itulah balik. Malam inilah balik kata dia. Nah, mulai gila kan. Terus kau nak apa? Nak ngabari orang lain. Sudah, duduk di sini. Kaki anak ngumpul kanya lagi. Muhammad nak cerita kata dia. Muhammad nak kumpul kanya. Kata Nabi, mau kasih sudah ngumpul kau lah. Orang lain. Akhirnya pas sudah orang berkumpul kalau diceritakanlah oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita ke
yang itu ada wong hatinya mulai goyang, ada yang pengen ini. Kemudian ketika itu Rasulullah Sayyidina Abu Bakar pun juga diomong ke, kalau misalkan benang ini untuk nguat ke yang lain, Sayyidina Abu Bakar percaya, bahkan lebih dari itu anak percaya. Bagaimana dakwah Sayyidina Abu Bakar biar menunjukkan wong itu biar percaya kalau dikumpulkan, maka gomboran itu kami ini pernah kalau ke Baitul Maqdis. Dan perjalanan di situ pergi sebulan, balik sebulan. Kata dia, sifatkan Baitul Maqdis. Nah, sejak itu live pertama kali ini. Live pertama kali sangat itu. Maka ketika Rasulullah sangat itu, Allah buka ke depan Rasulullah kalau Baitul Maqdis itu di depan mata baginda Nabi. Kata Nabi, tiangnya sekian, ininya sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Sebut kenyal. Kata Sayyidina Abu Bakar, setiap Rasulullah ngomong sekian, sodakta, 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 benar engkau, benar engkau, benar engkau. Sayyidina Abu Bakar. Yang lainnya dia mau tak baca ngomong. Kata Rasulullah, anak ketemu sama sebulan. Dia kehilangan onto dia, anak temu di sini. Dan dia di sini dia mau banyu. Akhirnya anak minta banyu di situ, anak mengucapkan salam. Akhir ditunggu, dia bakal datang nanti di hari siang. Ditunggu datang kalau. Datang akhirnya yang adu imannya kuat, yang tambah kafir ngatoi baginda Nabi Muhammad. Sahirnya ini top, tukang sihirnya tambah top. Kenapa? Karena imannya udah kati wong kafir. Nah mungkin ini yang mungkin kita ini, dan mengingatkan kita bulan Rajab ini benahilah masalah sholat kita. Jangan sampai sholat kita bolong. Dan bagus sholat kita. Itulah sholat itu mi'rajul mu'min. Mi'rajnya mukmin itu ketika kita sholat, maka itulah pertemuan kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang benar sholatnya, seluruh amalnya pasti bakal benar. Nah itu kita angkatkan, mungkin ini waktunya agak ini dikit, yang mudah-mudahan manfaat. Yang nak ditanya ke jatuh, fadhil silakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi yang telah menyampaikan materi kuliah duha pada siang hari ini. Baiklah teman-teman sahabat Irma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, untuk ikhwan dipersilakan mengangkat tangannya, dan untuk akhwat dipersilakan untuk menulis di kertas lembar. Kepada teman-teman yang mau bertanya dipersilakan. Adik Cito, adik nanya dah. Ya, dipersilakan kepada ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bib, izin tanya, kita kan pasti mengenal para sahabat seperti Bilal bin Rabah, terus ada keluarga dari Yasir, itu kan ya, dan masih banyak sahabat yang lain. Yang saya ingin tanyakan adalah, kok bisa para sahabat itu keimanannya dan keyakinannya begitu besar bahkan sampai akhir hayatnya, sedangkan pada zaman sekarang sangat berbanding terbalik dengan hal tersebut. Dan tipsnya bagaimana kita bisa mencontoh para sahabat yang begitu keimanannya begitu besar kepada Allah dan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertanyaan mengenai bagaimana kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sahabat Nabi dengan keimanan yang paling hebat. Pertama kali iman itu keyakinan. Iman itu bisa naik, bisa turun. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bagi ada iman tersebut selalu bertambah, itu iman para nabi. Ada iman tersebut tidak naik, tidak turun, pas itulah, itu imannya malaikat. Ada iman tersebut bertambah juga, termasuk orang-orang yang ada yang turun terus imannya merosot, itu iman orang-orang nakal, orang-orang kafir. Tambah hari tambah majal, tambah hari tambah. Nah, bagaimana supaya meningkatkan iman kita? Pertama kali cara iman itu semakin kita taat kepada Allah, maka itu semakin untuk meningkatkan iman kita. Kemudian Imam Haddad pun juga mengatakan, memberikan resep di dalam kitab beliau, kitab Risalatul Muawanah,
bagaimana cara untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 cara beliau. Pertama kali tafakur. Banyak-banyak merenungkan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Memperbanyak ibadah. Itu salah satu apa dua termasuk daripada apa? Yang membenahi daripada dianjurkan untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak merenungkan daripada ciptaan Allah, kemudian banyak memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang termasuk daripada meningkatkan iman kita. Termasuk juga apa yang menjaga iman itu doa. Doa minta kepada Allah. Allahumma inni imanan bika. Termasuk juga apa? Selalu membaca setelah habis sholat itu apa? Baca ayat kursi, Amanur Rasul itu sama Al-Ikhlas, sama Muawwidzatain. Itu dianjurkan setiap apa? Setelah habis sholat untuk lihifdzil iman, menjaga keimanan kita. Nah, apa? Termasuk juga apa? Gawe baik pun juga itu meningkatkan iman, taat kepada Allah. Makanya kata Nabi, akmalul mu'minina imanan. Paling sempurnanya daripada mukmin itu iman itu apa? Ahsanuhum khuluqan. Paling bagusnya akhlak dia untuk diri dia, akhlak dia kepada Allah, akhlak dia sama Nabi dan lain sebagainya. Itu yang nak lebih detail lagi, maka bukalah kitab Imam Haddad radhiyallahu taala anhu. Ada lagi? Makanya sahabat itu kenapa imannya kuat? Karena beliau menekuni Islam benar, bukan sambil-sambilan imannya. Dia Islamnya ilmu dengan amal. Makanya mudah-mudahan kita sekuat itu iman kita. Kenapa? Wong yang imannya sudah kuat, Allah buka seluruhnya. Makanya kata Imam Haddad dalam qasidahnya, ketika engkau ingin hidup enak dunia akhirat, terus panjang qasidahnya Izzatin Asy'amadul Umri, alaika bitahsinil yakin, hendaklah kau membenahi keyakinanmu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kaget baru yakinlah kuat, maka setiap yang tidak bisa terakal sama kita, yang gaib tak nampak, itu nampak seakan-akan di depan kita. Kita nih yakin, kalau misalkan masalah rezeki masih belum yakin. Kadang-kadang dengan maksiat. Coba bermotor kita, tak berhelm, kata sepian motor lewatlah muter cindi sana. Takut dia, kenapa? Tilang polisi saat. Tapi kalau maksiat, tak takut dia. Kenapa? Oh, tak kata yang nyinggung. Allah tak nyinggung. Kenapa? Imannya masih takutlah CCTV dunia sama CCTV akhirat. Wah, CCTV tak berani dia maling. Tapi kalau Allah, tak kata CCTV di mana pun nak sembunyi, Allah maha tahu dia. Tidak takut dia. Kenapa? Karena imannya masih kurang. Faham? Okey. Ada lagi? Sekali lagi. Ibu-ibu ada? Diingatkan lagi kepada seluruh sahabat Irma yang ingin bertanya, dipersilahkan. Untuk akhwan yang mau bertanya, dipersilakan untuk menulis di kertas lembar. Ada lagi? Tidak ada, sudah jadilah. Waktunya juga sudah habis. Oke dong. Sakit. Mudah-mudahan dengan sejarah setiap orang mukmin itu penting untuk menelaah sejarah baginda Nabi Muhammad. Terkadang yang membuat kita semangat itu membaca sejarah perjuangan sahabat. Itu membuat kita semangat dalam ibadah dan membuat semangat kita dalam perjuang. Kok sahabat bisa kayak gini? Ana masih kayak gitu. Ditekan pakai makin nasi, tidak boleh makan, sudah kalah. Nabi 3 tahun. Nabi 3 tahun diboikot. Kita ngeboikot Israel, tak kuat sudah. Nah, kalau Israel sudah ragu kuat. Padahal ada jajanan yang lain. Ini baru Israel, ini baru sikok ndak jajan itu. Siapa mano apa ngeboikot yang hal tersebut. Nah, di sini mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita. Allah selalu berikan kita yang terbaik dan Allah berkahi kita di bulan Rajab dan bulan Syaban, Allah sampai kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini ada kita minta doa daripada sahabat ini kita, orang tuanya dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan. Atas nama Bu Stati binti Ahmad dan semua orang yang sakit daripada kita,
dan wong yang meminta doakan daripada kita, daripada keluarga, teman-teman, sahabat, ahli majlis dan seluruh daripada murid-murid kita, orang majlis kita doakan orang muslim semuanya dalam keadaan selalu diberikan kesehatan, afiatan, wa anallahu yashfihim shifaan ajilan shifaan la yaghadiman sagaman wala alaman ya kafi ya wafi wa majid hibid irfa anhum kullam da'ib syadid wa kfini min al-hadi wal hadid wal mardi syadid wa rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa ya akramul akramin wa ala hadrat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bakil Fatihah bakil bisril Fatihah. Ishfina wa iman la shafina Allahumma ishfina ishfina wa ishfana ajil ishfina bi rahmatika ya arhamar rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.